Mas Singgi, kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita soal teman Ahok ini. Saya ingin Anda memperhatikan beberapa angka berikut ini, terutama angka penelitian. Ada beberapa dari Nur Wahid dan seterusnya. Lalu kemudian kita lihat elektabilitas. Basuki Cahayapurnama 43,5%, Ridwan Kamil 43, sekian, kemudian Ridwan Kamil 17,25, lalu Tri Risma hari ini Wali Kota Surabaya 8%. Lalu ini hasil survei SMRC, masih CSIS. Ini Adi Daud 4,25, Hidayat Nur Wahid 4%, Tantowi Yahya 4%. Apa arti angka-angka ini untuk teman Ahok? Menggambarkan sih ya Pak ya, menggambarkan situasi di bawah. Situasi di bawah. Menggambarkan kalau popularitas Pak Ahok lebih tinggi dibanding pesaing-pesaingnya. Popularitas, elektabilitas, beliau disukai. Jadi itu gambaran bahwa dan ya kami yakin Pak Ahok masih bisa maju untuk 2017. Orang bilang begini Mas Singgi, angka 43, sekian persen itu bukan angka yang tinggi untuk seorang petahana. Iya. Kira-kira? Saya bukan pollster Pak, saya tidak bisa memahami sejauh mana angka-angka itu tersebut. Kita cuma bisa baca angka yang disajikan, ada di bawah. Ya, betul yang disajikan saja. Jadi artinya kami tidak bisa mengomentari angka-angka tersebut, tapi kami sampai sekarang kami masih yakin popularitas Pak Ahok ya melewati lawan-lawan ya yang tadi. Pesaing terdekatnya adalah Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung. Iya. Teman-teman tahu itu? Ridwan Kamil saya tahu. Beliau orang yang cukup baik, beliau profesional juga, dan mungkin beliau menjadi lawan yang baik. Kami menantang Pak Ridwan Kamil untuk datang ke Jakarta, untuk kita sama-sama bertarung di Jakarta. Itu sih yang paling luar biasa namanya kan sampai sekarang Ridwan Kamil. Makanya kami menantang beliau Pak untuk ke Jakarta. Ya, saya bukan tidak percaya anak-anak muda yang melakukan pekerjaan seperti ini. Saya bangga malah melihat anak-anak muda bekerja seperti ini. Dan bahkan bisa menjadi contoh kalau bisa dipakai di tempat lain. Kalau betul merasa bertanggung jawab untuk memilih seorang pemimpin yang mumpuni. Tetapi yang ingin saya katakan adalah menyimpan keyakinan bahwa ini belum tentu terwujud. Kita serahkan semuanya sama Tuhan. Kami yakin sampai sekarang kalau Pak Ahok bisa jadi gubernur lagi di 2017, sesuai dengan popularitas Pak Ahok dan elektabilitas yang sampai sekarang luar biasa. Saya pikir kami masih cukup yakin sekali, Pak. Mas Singgi, biasanya orang akan percaya kalau betul-betul orang ada di lapangan. Anda punya orang di lapangan, betul, bukan? Betul. Itu aroma yang ada di lapangan setelah kalian jalan, bekerja, mendengar. Aromanya itu menuju kemenangan apa bukan sih? Kami turun di lapangan, kami punya 120 posko Pak yang ada di seluruh Jakarta. 5 booth posko yang ada di mall di seluruh Jakarta. Kami menerima banyak sekali, tadi Bapak bilang kritik, masukan, saran. Dan lebih banyak positif. Positifnya ya Pak Ahok bisa maju lagi, Pak Ahok bisa menang lagi. Kalau di lapangan yang kami temui selama ini ibu-ibu ya Pak. Ibu-ibu. Ibu-ibu banyak bilang, Mas KJP-nya dinaikin dong. KJP, Kartu Jakarta Pintar. Kenapa nggak ditambah uangnya? Ya kan? Kenapa nggak lebih mudah persyaratannya? Banyak yang bicara seperti itu Pak. Jadi kami lebih banyak bertemu dengan ibu-ibu respondennya di bawah. Karena kebetulan waktu kunjungan kami pagi sampai sore hari. Ya, ibu-ibu lah paling banyak. Anda sampaikan itu ke Ahok? Sampaikan pastinya. Respon beliau cukup baik. Beliau bilang, wah saya yakin sekali kalau ibu-ibu itu mau dukung saya. Andai kata gagal Anda ini gimana? Kami menerima dengan lapang dada Pak, semua itu. Kami menerima bahwa ya perjuangan kami selama kurang lebih 1 tahun kemarin atau 2 tahun kebelakang kemarin, ya sudah kami terima dengan lapang dada. Karena kami berjuang dengan tulus, ya sudah. Apalagi yang kami pertahankan. Seperti itu. Tapi kami belum terfikirkan untuk sampai sekarang kalah, belum Pak. Belum terpikir. Itu antara gabungan relawan dan politisi. Biasanya politisi itu baru tahu kalah itu setelah betul-betul kalah. Sampai sekarang kami belum pikir untuk kami bakal kalah, belum pernah. Bagaimana cara kalian mengorganisasi satu sama lain? Kan Anda koordinator. Iya, betul. Ada koordinator. Kami manage dengan cukup baik sekali. Seperti sistemnya multi level marketing, Pak, punya tangan ke bawah sampai ke bawah. Sampai akhirnya formulir itu masuk ke
sekretariat pusat kami. Dan kalau Anda dapatkan 1 juta, kartu tanda KTP 1 juta, itu belum berarti kemenangan, bukan? Iya, belum berarti kemenangan. Tapi bisa berkali-kali, bahkan bisa berlipat-lipat ganda. Banyak orang yang mungkin tidak punya waktu sekarang untuk mendukung Pak Ahok. Beliau kerja dengan sibuk sekali, bahkan ada yang di daerah rumahnya tidak ada posko untuk teman Ahok, beliau tidak bisa mengirimkan. Ya sudah. Biasanya orang kasih mungkin tanda dukungan, tapi kalau memilih dia suka atau tidak suka dulu. Iya, betul Pak. Ya, kami mempersilahkan siapapun kalau sudah memberi dukungan ke kami lewat independen, mengirimkan formulir ke kami. Kalau nanti di belakang beliau tidak milih, ya saya rasa silakan. Itu pilihan masing-masing. Oke. Mas Singgi, terima kasih sudah datang Sama-sama. ke DBS To The Point. Pemirsa, di tangan anak muda, politik itu tampaknya hitam putih, tidak abu-abu dan tidak ribet. Teman Ahok ini adalah sejumlah anak muda yang ingin menentukan masa depan dengan langsung terlibat memilih seorang pemimpin yang mereka anggap mumpuni. Langsung action, tidak hanya omong-omong di sosmed. Apa yang dilakukan teman Ahok mungkin saja dapat menjadi role model di tempat lain. Mudah-mudahan anak-anak muda ini benar-benar relawan dan bukan pencari imbalan. Terima kasih Anda sudah bersama kami dan kita akan jumpa lagi dalam DBS episode berikutnya.